要做师傅身后的。好，我们将会分为2组进行对抗。Hola semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Peerless Battle Spirit untuk episode terbarunya, yaitu episode 123. Dan kita akanlah bertemu dengan tokoh-tokoh terbaru ya. Ditambah persaingan dari Kinan akanlah semakin ketat, karena ada tuan muda jenius yang katanya jenius ya, karena kita masih belum tahu, jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kini tersisa 4 peserta yang masihlah berada di bawah tekanan tingkat ketiga. Komandan Xiong menganggap kalau keempat orang ini jauh lebih kuat daripada peserta di tahun lalu. Sedangkan untuk Jenderal Su, dia juga melihat ke arah Jenderal Wang. Dirinya tidaklah mau kalah untuk bersaing. Sebab untuk Pangeran ke-7 begitu sangatlah dekat kepada Jenderal Wang. Sudah pasti ya, dia akanlah mendapati dukungan yang lebih banyak. Karena untuk tekanan tingkat ketiga masih bisa berdiri semua, maka tekanan tingkat keempat langsunglah dikeluarkan. Semuanya langsung terlihat begitu kewalahan. Sekelas Long Hu saja atau si Outin sekarang ini mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sampai-sampai ya mereka semua terkejut, ternyata ada peserta yang berasal dari alam Raja Iblis. Hal ini ya membuat Komandan Xiong sungguh tertarik kepadanya. Dia akanlah mengambil bocah satu ini dan dia tidak akanlah berebut kepada mereka berdua. Itu saja permintaannya guys. Dan Jenderal Su langsunglah mengiyakannya. Jika dia memiliki pilihan yang lebih baik, maka ambil saja sekarang juga. Sedangkan untuk Shinru, dia tetaplah berjuang sekeras mungkin. Meskipun ya sebetulnya dia sudahlah tidak tahan. Hanya saja dia tidaklah mau kalah dengan gurunya. Di sini dia sudah sangatlah yakin 100% orang yang berada di depannya ini adalah Kinan. Lalu Komandan Xiong merasa ada yang begitu janggal dengan pria berbaju merah atau Kinan. Karena dia sama sekali tidak menggunakan jiwa semangat bela dirinya, tetapi masih bisa untuklah berdiri dengan begitu tegak. Jenderal Su meminta kepada Komandan Xiong jangan terburu-buru untuklah menghentikan ujian kali ini. Semuanya akanlah terungkap. Dan karena semuanya masih bisa bertahan di tingkatan keempat, lalu tekanan tingkat kelima langsunglah dikerahkan. Dan satu persatu dari mereka langsunglah tumbang. Terutama untuk Long Hu, dia sudahlah tidak kuat. Dan hanya ada satu orang sajalah yang bisa bertahan berdiri dengan begitu tegak, yaitu Kinan atau Duan Qi. Hal ini ya membuat Jenderal Su serta Jenderal Wang menjadi begitu sangatlah kagum kepadanya. Karena dalam sejarah 100 tahun yang lalu hanya ada satu orang juga. Tetapi setelah itu, tidak ada satupun murid yang berhasil untuklah berdiri tegak di tekanan tingkat kelima. Bagi mereka ya, dia telah memecahkan sebuah rekor. Jenderal Wang sangatlah ingin kalau pria ini berada di camp Phoenix-nya. Dan dia sangatlah yakin mungkin saja orang yang berada di depannya ini adalah Kinan. Sedangkan untuk Jenderal Su, dia juga inginlah peserta ini berada di camp Harimau Putihnya. Sehingga dia berandai-andai jika saja dia bisa mendapati pria ini, maka ketua camp Harimau Putih akanlah mengenang jasanya. Wadidaw. Tetapi secara tiba-tiba, ayah dari Pangeran ke-7 sebagai penguasa ke-6, dia juga turut andil dalam ujian kali ini. Pangeran ke-7 ya menjadi begitu sangatlah terkejut apakah ayahnya juga inginlah ikut campur dalam semua ini. Dan benar saja, dia inginlah menguji kekuatan dari Kinan. Dia langsunglah mengeluarkan pukulan dari Wusem yang disebut sebagai pukulan suci. Sedangkan untuk Kinan, dia langsunglah mempersiapkan lengan dewa kirinya. Pangeran ke-7 menganggap dengan pukulan ini dia pasti tidak akanlah bisa untuk bertahan. Tetapi siapa sangka ketika mereka melakukan bentrokan kekuatan, serangan milik dari ayahnya langsung hancur lebur. Dan semua ini telah dibuktikan oleh Kinan kalau dia memang jauh lebih kuat daripada mereka semua. Jenderal Wang sampai begitu terkejut kalau teknik yang digunakan oleh pria ini
memiliki tingkatan daya ledak yang luar biasa. 寸金， Ditambah, ketika dia menggunakan teknik seperti ini tanpa mengurangi bagian tenaganya. Apalagi dia ini masihlah berada di Kaisar Wu atau Kaisar Seni Bela Diri. Padahal ya, untuk tingkatan ayahnya berada di Wuseng. Hal ini juga membuat Pangeran ke-7 menjadi takjub kepadanya. Baginya, pria ini memiliki kekuatan seni bela diri yang begitu unik. Sedangkan untuk ayahnya dari Pangeran ke-7, dia bergumam sendiri dengan mengucapkan Tuan Naga atau Tuan Jinlong, orang yang telah dia katakan sebelum-sebelumnya. Akhirnya dia bisa bertemu dengannya. 我终于等到他了。 Wah, jangan-jangan dia ini adalah lengan kanan dari Kinan guys. Ya seperti Tuan Jinlong sebagai lengan kiri ya, tetapi kita masihlah belum tahu karena masih samar-samar. Setelah ujiannya selesai, Jenderal Wang langsung mempertanyakan siapa namanya dan berasal dari mana. Dan jika dia berkenan, Camp Phoenix dengan tulus menyambutnya untuklah bergabung. Dan Kinan memperkenalkan dirinya sebagai Duan Qing. Giliran dari Jenderal Su untuklah memujinya. Dia sangatlah begitu bangga dengan kekuatannya. Bahkan dia menjamin jika Duan Qing bersedia untuklah bergabung dengan Camp Baihu, maka dia akanlah mendapati sumber daya yang begitu sangatlah banyak. Terlebih juga untuk Camp Baihu adalah pasukan terkuat di negara kuno. Jadi, dia tidak akanlah sia-sia untuk memasuki camp miliknya. Tetapi siapa sangka, Komandan Xiong juga ikut serta dalam persaingan ini. Dia mengakui memang untuk Camp Suanwu terlihat begitu sangatlah lemah daripada mereka berdua. Tetapi ini adalah camp persatuan. Jadi jika dia bergabung dengan pangkalan Suanwu, pasti dia juga tidak akanlah kekurangan bantuan. Dia meyakinkan seyakinnya kepada Duan Qing. Sedangkan untuk Jenderal Wang hanya memberikan beberapa kalimat. Untuk pangkalan Phoenix tidak pernah menanyakan latar belakang kepada para muridnya. Mau mereka berasal dari mana, asalkan setia kepada negara dan mematuhi peraturan mereka, pasti akanlah disambut dengan begitu baik. Bahkan sekelas Kinan yang sekarang menjadi buronan tetaplah disambut oleh pangkalan Phoenix. Mendengar itu, Jenderal Su langsung tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia diminta oleh sang kaisar untuk menangkap Kinan di pangkalan Phoenix? Tetapi mengapa saat ini dia malah berkata yang lain? Dan Jenderal Wang kembali menjawabnya kalau dia bisalah menjamin kata-katanya. Terlebih, sejak kapan orang yang berasal dari luar Camp Phoenix berhak untuklah mengatur dirinya? Karena tidak ada mau perdebatan yang lebih panjang, Jenderal Su akhirnya mengalah. Tetapi dia menambahkan satu hal kepada Duan Qing. Asalkan dia bergabung dengan Camp Baihu, dia akanlah menyiapkan setetes darah dari Tuan Harimau Putih. Sayangnya, Jenderal Su sudah berlebihan dengan mengucapkan kalau camp militer dari Suanwu dan juga Camp Phoenix telah benar-benar mati. Dan itu semua langsunglah dipotong oleh Jenderal Wang kalau dia tidak boleh menyebutkan hal tersebut. Baginya, dia sudah sangatlah keterlaluan. Dan Duan Qing langsunglah mengutarakan kalau dia akanlah memilih untuk bergabung dengan pangkalan Phoenix. Hal ini ya membuat Jenderal Su sungguh begitu sangatlah marah. Dia memberikan sebuah peringatan kepada Duan Qing. Dia tidak boleh menyesal atas pilihannya. Sedangkan untuk Pangeran ke-7, dia akanlah memberitahu kepada kakaknya atas kejadian semua ini. Sedangkan untuk Long Hu langsung dibawa oleh Komandan Xiong. Karena ya ini memang sesuai perjanjian dari awal. Pada akhirnya pangkalan Phoenix memiliki dua murid, yaitu Duan Qing dan juga Shinru. Sedangkan untuk Camp Baihu hanya mendapati satu orang saja, yaitu Yao Ji. Dan untuk Camp Suanwu mendapati Long Hu. Dan ketika berada di Camp Phoenix, Kinan diberitahu, meskipun ujian dia begitu sangatlah luar biasa, tetapi dia juga haruslah bergabung dengan elit yang dipilih oleh departemen lain. Dan dia menyarankan kalau dirinya haruslah masuk ke pasukan Yulin. Lalu seluruh muridnya langsunglah dikumpulkan menjadi satu. Dia memberitahu 3 bulan ke depan mereka semua yang berada di sini akanlah dibagi menjadi 2 kelompok.
Siapa sangka Kinan dijadikan sebagai ketua kelompok dan lawannya adalah ketua Mu Chengye sebagai senior di dalam pangkalan Phoenix ini. Dan mereka nantinya akanlah melakukan sparring terus-menerus. Dari latihan sparring tersebutlah mereka akanlah mendapati poinnya masing-masing. Dan seluruh para murid dibebaskan untuklah memilih ketua mereka masing-masing. 其他人自由加入。 Dan kita bersambung untuklah video kali ini ya guys. Pembahasan untuklah episode kali ini sebetulnya tidaklah panjang lebar. Mimin hanyalah tertuju kepada ayahanda dari pangeran ke-7. Karena ya dia berkata dengan Tuan Qinlong, akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang pernah dia ceritakan. Ya, mungkin saja untuk Kaisar ke-6 ini memiliki hubungan dengan jiwa dewa perang sama seperti Tuan Qinlong sebagai lengan kiri jiwa dewa perang. Dan mungkin saja untuk Kaisar ke-7 ini adalah lengan kanan, mungkin juga kaki kanan, kaki kiri, kepala, atas, bawah, pundak, lutut, kaki. Mungkin saja itu ya. Namun karena informasinya masihlah sedikit, Mimin tidaklah bisa menebak-nebak untuklah selanjutnya. Tebakan Mimin ya sementara untuk itu saja guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 其他人自由加入。